música, dime si vienes a mi cama, la fama me la fama. Siempre pasando y eso que casi mala. Baik, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan dengan NIM saya I2510680. Di video ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari proses build dan juga deploy atau bisa disebut deployment. Sekaligus memperhatikan saya mencoba melakukan build dengan deployment sebuah website menggunakan GitHub dan juga Netlib dan juga Netlib. Jadi teman-teman, sebelum masuk ke praktiknya, saya jelasin sedikit dulu secara singkat. Build itu bisa kita pahami sebagai proses menyiapkan aplikasi atau website dari kode mentah supaya siap dijalankan. Di build ini biasanya sistem akan membaca source kode, menyusun file HTML, CSS, dan juga JavaScript, lalu mengoptimalkan supaya website bisa berjalan dengan baik. Sedangkan deploy atau bisa disebut deployment adalah proses mempublikasikan hasil build tadi ke server supaya website kita bisa diakses secara online oleh siapapun melalui internet. Singkatnya, build itu menyiapkan aplikasi. Kalau deployment atau bisa disebut deploy itu mempublikasikan aplikasinya. Kurang lebih seperti itulah teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya menggunakan Netlib yang terhubung langsung dengan GitHub. Kenapa Netlib? Karena Netlib mempermudah proses deployment, terutama untuk website statis dan bisa optimis melakukan build setiap kali kita update kode di GitHub. Update maksudnya. Sekarang saya masuk ke proses praktiknya. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman harus nge-push web melalui GitHub ya. Nah, ini website saya kayaknya nih. Nah, pertama-tama saya sudah menyiapkan project website dan menyiapkannya di repository GitHub. Setelah itu saya login ke akun Netlib dan masuk ke menu project. Oke, kita lanjut ketik Netlib. Nah, yang ini. Kita login. Di sini saya udah punya akun, jadinya tinggal login doang ya. Kalau kalian belum punya, silahkan sign out. Oke, ini hasil uji coba saya tadi. Oke, di halaman ini kita bisa melihat project yang sudah berhasil saya deploy. Di sini terlihat bahwa project saya sumber dari GitHub. Statusnya sudah publish dan artinya website tersebut sudah berhasil di-deploy. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini cara ngedeploynya gimana sih, Bang? Oke, kita deploy. Kita pencet add new project, lalu ini nih import and extract project. Nah, di sini kalian hubungin aja ke GitHub. Oke, kita tunggu. Nah, ini cari file kalian yang pengen di deploy melalui Netlib, misalnya yang ini. Oke, kita pencet projectnya misalnya apa ya? Misalnya Merpati Balap. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini pencet aja yang warna ini nih, warna biru. Deploy Merpati Balap. Kita pencet atau klik. Nah, kita tunggu project deploy in progress. Kita tunggu aja. Nah, cukup cepat ya teman-teman. Netlib secara otomatis melakukan satu, mengambil source kode dari GitHub. Nah, yang
yang kedua, melakukan proses build. Dan yang ketiga, melakukan deployment ke server Netfly. Secara proses ini berjalan otomatis tanpa harus konfigurasi yang rumit. Nah, di sini kalian bisa pencet aja yang warna hijau ini, berarti kalian sudah berhasil deploy-nya ya teman-teman. Oke, kita pencet. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman. Jadi teman-teman, setiap kali saya melakukan perubahan kode dan melakukan push ke GitHub, Netfly akan menjelaskan ulang proses build lalu melakukan deployment ulang. Ini sangat membantu karena hemat waktu, meminimalisir kesalahan manual, dan memastikan website selalu versi yang terbaru. Oke, ini website saya teman-teman, baru bikin tadi sore, dan sekarang di push ke Netfly dan GitHub. Oke, di sini saya akan menyimpulkan dari build dan juga deployment. Kesimpulannya yang bisa saya ambil dari penjelasan dan praktikum build serta deployment ini adalah build dan deployment merupakan dua proses penting dalam pengembangan aplikasi atau website. Build berfungsi untuk menyimpan dan mengoptimalkan aplikasi, sedangkan deployment bertujuan untuk mempublikasikan aplikasi tersebut agar bisa diakses oleh pengguna lain. Oke, dengan menggunakan tools seperti GitHub dan juga Netfly, proses build dan juga deployment menjadi lebih mudah, cepat, dan juga otomatis. Hal ini sangat membantu developer, terutama mahasiswa, karena tidak perlu melakukan konfigurasi server secara manual. Oke, mungkin sekian dari saya, cukup di sini saja penjelasannya. Sekian penjelasan dari saya mengenai build dan juga deployment. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman untuk memahami konsep build dan juga deployment dengan lebih baik. Sekian, terima kasih, dan mohon maaf pencahayaan saya di sini kurang, soalnya lampu saya mati. Ini juga pakai lampu tidur, mohon maaf ya sekalian. Oke, cukup di situ saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.